sesi kedua, yaitu pembahasan materi dan latihan soal kemampuan verbal dan analistik yang akan disampaikan oleh yang terhormat Ibu EN Rohaini MPD. Kami persilakan. Terima kasih Bu Linda. Bapak Ibu, suara saya terdengar? Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin share screen. Sudah muncul belum? Belum. Kenapa ya delay? Bisa sudah muncul. Sudah ada, sudah muncul. Oke. Ya. Sudah muncul. Bapak Ibu, seperti yang Pak Subag jelaskan, bahwa untuk PGRI itu hanya membimbing tes bakat plastik, di antaranya tentang kemampuan verbal atau kemampuan berbahasa Bapak Ibu. Tesnya saya lihat itu hanya ada 3 ya, sinonim, antonim, dengan analisis. Kita akan coba latihan nanti setelah beberapa slide saya tayangkan. Nanti Bapak Ibu silakan aktif menjawab. Saya akan kirim linknya di chat. Nanti kalau yang temannya mengikutan, yang di belakang, boleh dikopikan ke grup WA-nya masing-masing. Nanti kita lihat hasilnya berapa. Bapak Ibu, saya kira Bapak Ibu dari SD juga sudah belajar ini sinonimnya. Dan pasti mungkin sudah terbiasa menjawab soal-soal berupa tes sinonim. Kuncinya, lihat di baris yang keempat, maknanya mirip atau sama. Makanya tes sinonim itu sering disebut tes persamaan kata. Sebetulnya bukan katanya yang sama ya Bapak Ibu ya, tapi maknanya. Dan itu pun tidak persis sama, tapi mirip atau sama. Jenis-jenis sinonim diantaranya yang pertama sinonim mutlak. Sinonim mutlak ini Bapak Ibu, dia bisa bertukar tempat dalam kalimat, tapi maknanya tidak mengubah kalimat tersebut. Contoh, kosmetik sinonim dengan alat kecantikan. Bapak Ibu membuat kalimat apapun menggunakan kata kosmetik itu tetap artinya alat kecantikan. Ini ada yang raih 4 orang. Gimana Pak J? Oh dari tulisan. Baik. Kemudian kata laris. Bapak Ibu membuat kata apapun menggunakan kata laris itu maknanya sama, yaitu laku atau larat. Kalau laku mungkin sudah ajim ya, tapi larat belum tentu semuanya tahu. Jadi ini kosakata juga buat Bapak Ibu. Laris itu sama dengan larat. Ya. Berikutnya, jenis sinonim semirip. Nah, yang ini, kata-kata sinonim semirip bisa bertukar tempat dan tidak mengubah maknanya. Bertukar tempat di sini, dia bisa menjadi subjek, misalnya bisa menjadi predikat, bisa menjadi objek. Contohnya, melapis itu sama dengan menerobos. Kalau Bapak Ibu membuat kalimat aktif, dia melapis tembok misalnya. Wah, ini orang lidaman nih. Bisa menerobos tembok ya. Nah, kalau dipasifkan, dia tetap sama kedudukannya di predikat, tapi berubah menjadi awal-awal. Tapi Bapak Ibu jangan khawatir,
Di tes tidak akan ditanyakan tentang teori ya Bapak Ibu ya. Ini hanya sebatas pengetahuan Bapak Ibu saja. Kemudian yang ketiga, sinonim selingkung. Selingkung itu sewilayah kalau bahasa kitanya. Misalnya lemah itu selingkung dengan lemas. Sekitar itu selingkung dengan sekeliling. Nah, ini yang perlu Bapak Ibu ketahui. Apa sih sebenarnya tujuan dalam fungsi sinonim? Kenapa pemerintah membuat TBS ada sinonimnya? Yang pertama, untuk mempengaruhi perbedaan kosakata Bapak Ibu. Kemudian, untuk mengetahui kemampuan seseorang dalam mengartikan kata, sehingga diperoleh persamaan arti dari kata tersebut. Bapak Ibu biasanya kan menerima informasi ya. Nah, di sini diharapkan informasi yang disampaikan dari pusat, dari kabupaten, maknanya persis sama dengan yang Bapak Ibu terima gitu. Dan yang akan Bapak Ibu sampaikan nanti ke siswa atau ke masyarakat. Jangan sampai pesannya A ke daerah jadi AB, jadi AC, bahkan jadi D misalnya. Nah, berarti itu sinonimnya, penguasaan sinonim Bapak Ibu belum mumpuni begitu ya, untuk bisa menerima pesan dengan baik. Sinonim juga Bapak Ibu bisa mengukur pengetahuan dan wawasan seseorang. Seseorang yang wawasannya luas, tentu dia akan memiliki sinonim yang banyak, lebih bervariatif dibandingkan seseorang yang wawasannya kurang. Selanjutnya, tes sinonim juga berguna untuk mengetahui ketelitian Bapak Ibu dan kejelian seseorang. Nah, bagaimana ini sinonim bisa mengukur tingkat kewaspadaan, kecermatan? Coba Bapak Ibu perhatikan ya. Orang-orang yang senang bermain kata, senang mengisi TTS, itu dia lebih cermat, lebih kaya kosakatanya, dan wawasannya juga bertambah. Ya. Kemudian, penguasaan sinonim juga itu akan berpengaruh terhadap keefektifan dan keefisienan seseorang dalam mengambil keputusan ketika dihadapkan pada suatu masalah yang memang perlu segera dihadapi. Jadi sangat penting Bapak Ibu ya, penguasaan kata-kata dengan maknanya. Ini contoh soal sinonim yang sering muncul. Solusi bersinonim dengan penyelesaian. Kerangka bersinonim dengan rancangan. Kemudian kontrak bersinonim dengan menentang. Dan seterusnya. Yang kedua, di TBS itu juga ada tes antonim. Antonim ini juga sudah sangat familiar, saya kira dengan Bapak Ibu, tidak aneh lagi gitu ya. Hanya tinggal kejelian Bapak Ibu melihat kata tersebut dan maknanya, lalu mencari arti yang berlawanan dari kata tersebut. Makanya tes antonim sering disebut dengan tes perlawanan kata. Antonim Bapak Ibu ada yang berpasangan. Kenapa berpasangan? Nah, di sini makna kata-kata tersebut jelas bertentangan dengan makna pasangannya, sehingga tidak bisa dipertentangkan tanpa kehadiran makna pasangannya. Jika salah satu unsur dinegatifkan, tidak serta-merta memunculkan pasangannya. Misalnya, berdosa itu berantonim dengan suci. Lalu kita negatifkan, tidak berdosa itu tidak sama dengan suci. Mungkin saja dia tidak berdosa, tapi tidak suci gitu ya. Kemudian contoh berikutnya, istri
itu berantonim dengan suami. Tetapi bukan istri itu belum tentu suami. Bisa ayah, bisa ibu begitu ya. Yang penting dia bukan istri. Selanjutnya, antonim melengkapi. Nah, kata-kata ini secara makna bertentangan, tapi kehadiran maknanya, salah satu makna kata tersebut itu melengkapi kehadiran makna yang lain. Ada pertanyaan, ada jawaban. Jadi pertanyaan itu dilengkapi dengan adanya jawaban. Ada mencari, ada menemukan. Oh maaf, ini mencari dengan menemukan ini masih bertentangan, tetapi bisa juga dia saling melengkapi kehadiran makna yang lain. Bisa jadi dia bersinonim ini, mohon maaf Bapak Ibu ya. Ini yang kedua contohnya kurang tepat. Selanjutnya, antonim berjenjang. Mengapa disebut berjenjang Bapak Ibu? Karena kata-kata ini mengandung makna pertentangan tapi bertingkat, gitu ya, bertahap. Contohnya, dingin berantonim dengan hangat. Nah, hangat berantonim dengan panas. Nah, dia berjenjang dari hangat naik ke panas, gitu ya. Contoh berikutnya, kaku itu berantonim dengan luntur. Lentur, maaf ini Bapak Ibu, salah ketik ini. Kemudian lentur jenjang berikutnya elastis, jadi dia bertahap. Tapi saya kira di soal itu tidak ada soal seperti ini gitu ya. Biasanya hanya berpasangan dua kata saja, baik antonim maupun sinonim. Ini sebatas pengetahuan saja untuk Bapak Ibu. Nah, ini contoh tes antonim yang sering keluar. Misalnya kera itu berantonim dengan lembek. Keras ini ya Bapak Ibu, bukan kera ya. Kemudian naik berantonim dengan turun. Kaya berantonim dengan miskin. Surga berantonim dengan neraka. Nah, atas itu berantonim dengan bawah. Ini masih bisa bertahap, bawah berantonim lagi dengan lembah, naik ya, bisa. Dan seterusnya. Nah, ini yang penting buat Bapak Ibu nih. Apa sih tips dan triknya gitu ya, sehingga kita mudah mengerjakan soal TBS baik antonim maupun sinonim. Yang pertama, Bapak Ibu kembali ke literasi ya. Ketika Bapak Ibu banyak membaca buku, maka makin banyak kosakata yang Bapak Ibu tahu, yang Bapak Ibu kuasai. Dan kosakata yang banyak itu akan berpengaruh terhadap keluasan pengetahuan dan wawasan seseorang. Nah, kemudian yang kedua, perbanyak perbedaan kosakata. Bagaimana caranya? Kembali ke baca lagi gitu ya. Bapak Ibu bisa googling di aplikasi Chrome atau Google. Itu bahkan sudah ada aplikasi langsung antonim, sinonim gitu ya. Tinggal kitanya aja yang rajin membuka dan membaca gitu ya. Kemudian di dunia maya juga banyak bertebaran contoh soal-soal tes bakat skolastik dengan berbagai variasi. Nah, supaya Bapak Ibu semangat, misalnya Bapak Ibu bisa membentuk kelompok tuh. Kelompok satu sekolah, misalnya sama-sama belajar bersama, mengerjakan bersama. Kalau tidak ada kunci jawabannya, cari bersama, lalu tanyakan ke guru yang di bidangnya gitu ya. Tanyakan ke guru bahasa Indonesia misalnya ya. Atau tanyakan ke guru bahasa Inggris. Nah, kalau matematika, tanyakan ke guru matematika bagaimana penyelesaiannya. Kok ini soal ini saya belum tahu jawabannya nih. Kerjakan bersama, tidak bisa, tanyakan. Jangan malu bertanya Bapak Ibu ya, demi kesuksesan Bapak Ibu sendiri.
Kemudian perbanyak berlatih tentu saja dengan soal-soal antonim sinonim ya. Dan yang paling penting juga Bapak Ibu, yang paling bawah tuh, persiapkan diri dengan istirahat yang cukup. Jangan SKS Bapak Ibu ya, sistem kebut semalam. Besoknya mau tes, malamnya begadang ya. Begadang baca contoh soal, itu insya Allah besoknya Bapak Ibu pusing. Kenapa? Karena Bapak Ibu kurang istirahat. Walaupun Bapak Ibu termasuk seorang yang cepat, cerdas gitu ya, ketika badan Bapak Ibu, fisik Bapak Ibu tidak sehat, itu tidak akan konsentrasi. Kalau tidak konsentrasi, otomatis tidak bisa mengerjakan soal, walaupun soal itu mudah. Jadi Bapak Ibu ketika waktunya nanti di bulan Mei, insya Allah, jaga kesehatan Bapak Ibu, persiapkan diri, istirahat yang cukup, dan tentu saja jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Alhamdulillah ini PGRI ada kegiatan seperti ini, patut kita syukuri dan silakan dimanfaatkan dengan baik oleh Bapak Ibu. Sampai di sini dulu Bapak Ibu. Analoginya saya tunda, saya sentikan dulu ini tayangannya. Coba saya kasih link ya ke chat. Bapak Ibu silahkan coba diisi latihan soal antonim dan sinonim. Boleh nggak ngerjainnya bareng? Boleh, silahkan ya. Silahkan dicoba Bapak Ibu. Diklik linknya. Lalu coba Bapak Ibu kerjakan, ada 30 soal di situ. Boleh diskusi dengan teman yang dekat atau sendiri-sendiri share lagi linknya ke teman yang lain ya. Nanti saya akan cek di hasil. Berapa nilainya Bapak Ibu untuk soal latihan paket 1. Ya, boleh masuk 20 orang. Belum ada yang betul semua Bapak Ibu. Pak Jai tampil nggak Excelnya? Ya. Nah Bapak Ibu bisa ngecek tuh, bisa ngecek di situ langsung ya. Bisa melihat tampilan Excelnya di sini. Nanti kita lihat di kata apa Bapak Ibu yang banyak salahnya. Berarti kata tersebut belum familiar dengan Bapak Ibu. Kalau siswa saya biasanya nanya, Bu, boleh nggak ngerjain lagi gitu ya? Lama-lama jadi 100 semuanya. Mereka ngirim sampai di atas 7 kali ya. Iwan betul semua. Mungkin ada yang lain yang masih menyusul. Ini ada lagi Bu. Oh iya Pak Apit. Pak Apit Mulyana. Dari mana itu Pak Jai? Tidak ada daerahnya di sini ya. Tidak mencantumkan kecamatan ataupun. Nanti ada soal kedua ya, Bapak Ibu nanti cantumkan minimal kecamatannya ya. Biar kita tahu harapannya nanti yang nilai 300 menguatkan teman-temannya gitu, membantu teman-temannya untuk latihan soal. Ada satu lagi Bu. Siapa Bu? Bu Revitalisme dari SDN 1 Sajira. Wah, Sajira tuh. Louis Damar, Sajira, tadi satu lagi dari mana ya lupa saya. Yang mencantumkan Maja ya. Daerah lainnya mudah-mudahan menyusul nih. Pak Ade Yusuf Supriyatna. Lalu dari Banjarsari. Dari Banjarsari siapa? Enggak ada namanya ini ya. Cuma mencantumkan nama kecamatan saja. Iya. SMP 2 Lidiamar nih. Kurang 1. 290 ya. Ini ada lagi nih, Banjarsari berkibar tuh, Banjarsari, alhamdulillah. Pak Pendi dari Banjarsari ya. Coba saya lihat. Bu Winda, silakan dilanjutkan itu ngecek yang 300 ya, dari mana saja. Mungkin di scroll ke bawah Bu. Oh iya kan di saya ini. Lupa. Ada lagi dari Dede Aprianti 300 dengan Bu Sophia.
Iya, jadi saya tidak bisa melihat, tidak apa-apa, lihat jawaban Bapak Ibu saja ya. Nanti mungkin bisa disampaikan di soal apa, di kata apa begitu ya yang memang belum. Buku hukum ini hanya salah satu. Pak Asep Gun Gumilang, ini dari mana? Oh, Sobang. Dari Sobang, selamat Pak. Pak Anwar juga dari SDN 3 Hariang, di mana itu? Hariang. Selamat, betul semua ya. Sudah melebihi dari partisipan, sepertinya ada yang mengulang ini Bu. Ya. Baik Bapak Ibu, saya kira ini akan saya hentikan. Sebelum kita lanjutkan, ada yang ingin disampaikan Bapak Ibu tentang paket 1 ya. Saya stop dulu share-nya. Nah, ada yang disampaikan Bapak Ibu yang paket 1, kata apa yang memang sulit, terutama yang baru betulnya 50, 70, ya 80. Ini Bu ada pertanyaan. Oh ya. Dari Cibeber, Pak Saifullah. Dependent antonimnya apa Bu? Dependent antonimnya apa Bu? Baik, kalau gitu mestinya ditayangkan aja mungkin ya, biar semuanya melihat ya Bapak Ibu ya. Coba kita share screen. Biar Bapak Ibu tahu kunci jawabannya. Paket 1-nya mana ini? Sudah tampil belum? Sudah Bu. Nah, coba lihat Bapak Ibu itu di apa namanya grafik belakang ya. Bapak Ibu bisa lihat. Ini masih ada yang nilainya 40, 60, 80, 100 gitu ya. Yang paling banyak nilainya di tataran 240. Nah, saya tidak hafal nama soalnya, coba kita cek. Televisi, radio. Oh, ini dia nih. Nah, ini Bapak Ibu soal analogi. Televisi beranalogi dengan radio. Bandingkan dengan, kita lihat jawabannya ya. Kita lihat yang B, gambar dengan video. Sama tidak analoginya gitu ya. Nah, coba lihat di sini. Televisi itu media, radio juga media. Yang satu medianya bisa dilihat visual, yang satu medianya audio. Nah, gambar dengan video itu sama-sama medianya visual. Kemudian berita dengan majalah juga sama-sama visual. Kemudian surat kabar dengan buletin sama-sama visual. Ini soal ini memang agak susah membedakannya ya. Kemudian video dengan film juga sama-sama visual. Kenapa jawabannya A? Telepon dan suara itu berbeda Bapak Ibu. Telepon, dan kalau telepon itu bisa dilihat, suara bisa didengar. Jadi analoginya sama dengan televisi dan radio. Yang satu televisi itu visual, dilihat, telepon juga visual. Yang keduanya radio itu audio, suara juga audio. Jadi jawabannya A. Mudah-mudahan jadi jelas ya. Ada lagi? Silakan kepada Ibu diketik di kolom chatnya. Mungkin kalau sekedar melihat kunci jawaban ada di situ ya. Tapi itu tadi yang perlu adalah pembahasannya gitu. Agar Bapak Ibu ketika ketemu soal yang sama, Bapak Ibu tidak bingung menjawabnya.
Ada lagi nggak Bu Indah? Tadi yang kontra, Bu. Yang kontra nomor berapa ya? Kita cek nomor berapa ini. Udara. Bapak Ibu, untuk selanjutnya mohon ditulis nomor soalnya ya, biar saya gampang nyarinya begitu. Coba diulang dari atas. Solusi perangkat. Solusi. Nah ini sinonim ya. Kontra itu oposisi ya, yang menolak gitu. Ini yang dimintanya sinonim Bapak Ibu, jangan ketukar. Kalau kontra dengan mendukung sama tidak? Tentu saja berbeda ya. Kemudian kontra dengan menentang sama tidak? Sama Bapak Ibu. Saya kontra, saya menentang, sama. Kontra dengan kemungkinan sama tidak? Beda jauh ya. Apalagi dengan persoalan, dengan menghasilkan. Saya kira Bapak Ibu untuk yang nomor 5 itu pasti berpikirnya antara A dengan B gitu ya. Mendukung atau menentang. Tapi ingat, kejelian di sini diperlukan karena yang ini dimintanya sinonim persamaannya, maka kita pilihnya yang D, yang mendukung. Maaf sih, menentang, yang B menentang karena ini sinonim. Kalau soalnya antonim, maka pilihannya yang A, mendukung. Baik Bapak Ibu, ini saya stop dulu, kita lanjutkan bahasanya. Untuk yang berikutnya yaitu